Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Expose Praktik Baik SMA Teluntas dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan bahas terkait dengan upaya SMA Teluntas untuk membentuk mindset anti nganggur pada peserta didik. Seiring dengan implementasi kurikulum Merdeka, SMA Teluntas telah merevisi rumusan visi sekolah. Visi sekolah kami yang baru adalah bagaimana berkembangnya potensi peserta didik menjadi generasi muslim yang cerdas dan produktif. Ada 3 kata kunci dalam rumusan visi tersebut, yaitu yang pertama generasi muslim, yang kedua cerdas, dan yang ketiga produktif. Khusus untuk kata kunci yang ketiga, produktif, ini yang kita maksudkan adalah yang ingin kita capai, peserta didik sanggup mengamalkan ilmunya menjadi amal soleh, karya, dan aksi nyata, baik itu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah maupun kontribusi untuk kehidupan dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Kata kunci produktif ini kami pilih mengambil inspirasi dari Al-Quran, firman Allah surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dari surah ini kita mengambil inspirasi bahwa orang yang akan beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu secara produktif. Setiap waktu yang dimiliki diisi dengan amal, diisi dengan karya, diisi dengan aksi nyata. Ini juga kemudian terinspirasi oleh hadis Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini juga yang harusnya menjadi obsesi bagi kita semua, seluruh peserta didik SMA Teluntas, bahwa untuk menjadi predikat orang terbaik, dia mesti selalu menebar manfaat untuk orang lain. Dari sini menginspirasi kita untuk bagaimana anak atau peserta didik akan selalu produktif dalam amal, tidak akan ada kata menganggur. Ini yang kami maksud dengan membentuk mindset anti nganggur. Tentu tidak mudah untuk membentuk mindset anti nganggur, apalagi karakteristik sekolah kita adalah SMA, bukan SMK. Namun, memang kita akan selalu temui bahwa lulusan dari SMA kita tidak seluruhnya kuliah. Ada juga yang kemudian dengan segala kondisinya harus masuk ke dunia kerja atau kemudian ke dunia usaha didik. Kemudian yang menjadi tantangan untuk bagaimana kita membentuk mindset anti nganggur pada peserta didik. Kita perlu membawa kondisi anak-anak atau peserta didik ini menyadari bahwa dia punya potensi. Kemudian yang kedua, kita perlu membangun komitmen bahwa ketika peserta didik sadar potensinya, dia punya komitmen untuk mengembangkan diri agar potensinya menjadi sesuatu yang produktif. Kemudian kita juga mesti mendorong dan membimbing peserta didik untuk punya roadmap masa depannya. Dan bukan satu, roadmap itu perlu dibuat, ada plan A, plan B, plan C. Sehingga ketika peserta didik belum berhasil dalam plan A, maka dia kemudian mudah beralih kepada plan B-nya. Kemudian yang berikutnya, kita perlu menumbuhkan jiwa wirausaha. Dan kemudian kita juga perlu memberikan penyadaran dan komitmen agar peserta didik akan selalu berusaha punya peran di setiap lingkungan kehidupannya, baik itu sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai warga dunia. Tentu saja tantangan yang besar ini bukan suatu kemustahilan. Kita perlu upayakan ini terwujud dan ini tercapai. Tentu saja kita perlu melibatkan banyak stakeholder. Seluruh warga sekolah harus mendukung program ini. Yayasan, kemudian juga stakeholder lain, orang tua murid, dunia industri, dunia usaha, kemudian dinas, dan lain-lain. Bentuk-bentuk pelibatannya tentu sesuai dengan lingkup kompetensi dan kewenangannya, baik itu sebagai narasumber, sebagai panelis, sebagai asesor, ya, pengamat, dan lain-lain. Ini tentu menjadi satu yang challenging bagi kita bahwa mewujudkan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Berbagai upaya telah kita coba untuk laksanakan untuk membentuk mindset anti nganggur, dan ini program-program secara simultan diharapkan berdampak pada peserta didik di sisi mindset anti nganggur ini. Di antaranya yang pertama adalah
proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, khususnya tema kewirausahaan. Dan bukan tidak mungkin tema-tema yang lain juga mendukung untuk tercapainya mindset anti nganggur ini. Kemudian yang kedua, di pembelajaran intrakurikuler, ini khususnya di pembelajaran mata pelajaran ekonomi, kemudian mata pelajaran seni dan prakarya. Di program yang lain ada Bina Pribadi Islami atau BPI, kemudian ada pelatihan kepemimpinan siswa. Di sini ada 4 macam pelatihan kepemimpinan siswa. Yang pertama ada Sematas Youth Leader, itu ada 2, 1 dan 2. Kemudian Super Sematas Youth Leader 1 dan 2. Program yang lain yang juga mendukung adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian program selanjutnya adalah training pasca sekolah. Nah, bagaimana roadmap membentuk mindset anti nganggur ini dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan? SMA Telmuntas mencoba untuk melaksanakan P5 tema kewirausahaan ini dalam 3 tahapan. Ya, di fase E kelas 10 ada tema kewirausahaan, kemudian di kelas 11 ketemu lagi dengan tema kewirausahaan, dan di kelas 12 ketemu sekali lagi dengan tema kewirausahaan. Ada pentahapan bagaimana membentuk mindset anti nganggur ini, yang tentu saja walaupun temanya sama dalam 3 tahun tersebut, ada tujuan-tujuan yang dicapai bertahap. Harapannya dalam 3 kali proyek tema kewirausahaan utuh, jiwa kewirausahaan dan mindset anti nganggur itu terbentuk. Pada P5 tema kewirausahaan fase E ada beberapa poin yang kita tekankan di sana sebagai stimulus awal membentuk karakter-karakter wirausaha. Beberapa stimulus yang kita hantarkan kepada peserta didik, yang pertama terkait dengan konsep harta dalam Islam. Kemudian konsep bagaimana bekerja dan berpenghasilan sebagai seorang muslim. Ini harus diluruskan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana peserta didik distimulus kepeduliannya untuk bisa membuat need assessment, masyarakat perlunya apa, dan kemudian memandang bahwa setiap kebutuhan masyarakat itu adalah peluang untuk wirausaha. Kemudian kita kenalkan apa saja sih wirausaha, seperti itu. Dan terakhir untuk fase E ini, P5 kewirausahaannya adalah bagaimana kemudian peserta didik bisa meledakkan sejuta ide wirausaha dari need assessment tadi. Pada P5 tema kewirausahaan fase F tahun pertama atau di kelas 11, peserta didik akan kita berikan stimulus-stimulus tambahan melanjutkan yang sudah ada di fase E. Di antaranya adalah bagaimana anak-anak mulai mengenal manajemen usaha. Nah, ini tentu saja perlu ada kolaborasi, kecermatan, bagaimana mengelola semua sumber daya, baik itu sumber daya modal maupun sumber daya waktu, sumber daya tenaga, SDM, ya, untuk kemudian menjalankan usaha. Kita bisa lihat anak-anak sudah terbentuk atau belum jiwa kewirausahaannya dengan diberikan latihan menyusun proposal wirausaha. Selanjutnya pada P5 tema kewirausahaan fase F tahun kedua atau berada di kelas 12, stimulus yang kita berikan berupa bagaimana peserta didik punya kemampuan untuk berkolaborasi. Ini dengan membentuk jaringan, bagaimana membangun jaringan wirausaha, kemudian juga untuk meluaskan pemasaran. 3 tahap P5 tema kewirausahaan dari fase E, fase F tahun pertama di kelas 11 dan tahun kedua di kelas 12, ini jadi satu paket lengkap tema kewirausahaan. Tentu saja ini tidak cukup dan akan kita selalu kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tema yang lain dari P5, diantaranya yang relevan adalah tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian juga tema berekayasa dan berteknologi, serta satu lagi tema kearifan lokal. Ini memberikan stimulus peserta didik untuk terbentuknya jiwa wirausaha dan ide-ide untuk wirausahanya. Program yang lain yang sinergis dan diharapkan secara simultan membentuk mindset anti nganggur adalah training pasca sekolah yang diberikan kepada peserta didik kelas 12. Sebelum mereka lulus, mereka diberikan bekal, dicerahkan tentang bagaimana kondisi dunia kampus, bagaimana kondisi dunia kerja, dan bagaimana kondisi dunia usaha yang akan mereka hadapi nanti selepas SMA. Alhamdulillah dalam 2 tahun perjalanan implementasi program sekolah penggerak di SMA Telmuntas, kita telah melaksanakan 10 tema atau 10 kali P5.
dan 3 diantaranya adalah P5 tema kewirausahaan, yaitu kewirausahaan di fase E, ada angkatan 4 dan angkatan 5, kemudian fase F-nya baru untuk yang angkatan 4. Sementara untuk angkatan 3 sebelumnya kita sudah pernah laksanakan workshop kewirausahaan, yaitu memberikan keterampilan praktis. Ragam aktivitas yang telah dilaksanakan oleh peserta didik dalam proyek tema-tema kewirausahaan tadi cukup menantang dan peserta didik bisa mengikutinya dengan baik. Dari sana juga sudah terlihat bahwa karakter dasar untuk mewujudkan mindset anti nganggur ini sudah mulai terbentuk. Hasil ikutan yang lain adalah dari fase F, ya, P5 tema kewirausahaan fase F tahun pertama atau di kelas 11, ini pada angkatan keempat, ya. Ini bahkan sudah bisa dilihat anak-anak sudah memiliki usaha yang dikerjakan secara kolektif. Di antaranya ada yang memiliki usaha buket yang biasanya untuk hadiah-hadiah, kemudian ada usaha laundry sepatu, kemudian juga ada usaha penjualan aksesoris. Tentu ini bukan tujuan akhir, karena tujuan akhirnya adalah mindset dan karakter. Namun ini tentu saja menjadi satu bentuk-bentuk capaian yang perlu kita apresiasi. Dalam melaksanakan proyek ini juga pelibatan-pelibatan kepada stakeholder mendapat apresiasi positif, bahwa stakeholder merasa excited dan kemudian sangat mendukung terkait dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah dalam pelaksanaan program-program tadi, kendala-kendala yang hadapi masih bisa dihandle walaupun agak merepotkan, terutama terkait dengan pengalokasian waktu. Irama kegiatan di SMA Telkom Mumtaz cukup padat sehingga perlu pengaturan waktu yang sedemikian rakan. Demikian ekspos dari praktik baik SMA Telkom Mumtaz dalam rangka membentuk mindset anti nganggur pada peserta didik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.